TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, kita sudah masuk ke segmen untuk mengulas harian Kompas yang terbit hari ini, Minggu 21 Juli 2024 bersama saya Nanda Aprilia. Kita langsung lihat apa-apa saja berita yang disajikan di harian Kompas, khususnya di halaman utama, halaman muka. Nah, ini yang tentu masih melekat vibes-nya adalah kemenangan Timnas U19 Indonesia melawan Kamboja dengan skor 2-0. Bisa terlihat di sini adalah momen ketika para pemain yang dimana kemarin Indonesia ada dua pemain yang bisa menggolkan kandang Kamboja. Indonesia kalahkan Kamboja, Timnas U19 Indonesia masih memuncaki klasemen grup A Piala AFF U19 2024 usai memetik kemenangan atas Kamboja. Indonesia kembali meraih hasil positif setelah menang 2-0 atas Kamboja dalam matchday kedua grup A pada Sabtu 20 Juli 2024 kemarin. Gol yang dicetak ialah dari Kadek Arel pada menit ke-17 dan Iqbal Gwijangge pada menit ke-86 memastikan kemenangan Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo, Jawa Timur. Kemenangan ini menguatkan posisi Indonesia di puncak klasemen grup A dengan 6 poin dari 2 laga yang telah dimainkan. Nah, tidak berhenti sampai di situ sebenarnya saudara, bahwa Indonesia meski saat ini berada di puncak klasemen grup A, Indonesia di laga terakhir di matchday nanti akan bertemu dengan Timor Leste yang rencananya bahwa nanti pertandingan itu akan diselenggarakan di hari Selasa 23 Juli 2024 nanti di Stadion Gelora Bung Tomo. Kita lihat sama-sama nanti bagaimana Timnas U19 Indonesia ini dapat membabat habis tentunya ya untuk Piala AFF U19 ini. Nah, tidak berhenti sampai di situ, yang juga ada informasi lain yang dibahas di harian Kompas adalah Jamaah Islamiyah atau JI. JI meminta maaf kepada negara dan masyarakat. Jamaah Islamiyah atau JI berbagai aksi pengeboman yang dilakukan bekas anggota JI. Ex-pimpinan JI mengajak semua anggotanya ikut keputusan organisasi untuk membubarkan diri. Jamaah Islamiyah meminta maaf kepada negara dan masyarakat Indonesia atas perilaku anggotanya. Meskipun tak ada perintah organisasi untuk melakukan aksi teror di Indonesia, JI pernah menjadi plasma bagi mantan anggotanya yang melakukan pengeboman di sejumlah wilayah di Indonesia. Tak sekedar minta maaf, mantan pimpinan JI juga mengajak anggotanya untuk mengikuti keputusan organisasi untuk membubarkan diri. Nah, sebenarnya JI ini menjadi sorotan sudah cukup lama track recordnya. Bahkan sejak tahun 2008 kita tahu organisasi ini sudah dilarang karena organisasi ini bergerak untuk negara Islami yang memang bergerak cukup aktif di kala itu, dan kita sudah tahu bahwa saat ini JI meminta maaf kepada negara dan masyarakat dan mendeklarasikan untuk membubarkan diri. Baik, kita bergeser ke informasi lain yang juga dibahas di harian Kompas hari ini, saudara. Ini masih lekat juga, yang menjadi sorotan akhir-akhir ini adalah cacat CrowdStrike. Ungkap keretakan sistem TI global ini juga berdampak sebenarnya untuk beberapa, khususnya bandara di Indonesia, bahkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sejumlah pakar keamanan cyber berpendapat perusahaan pengamanan cyber terbesar di dunia atau CrowdStrike kurang mengoptimalkan pemeriksaan kualitas sebelum merilis pembaruan perangkat lunak keamanan cyber. Dampaknya dirasakan Microsoft sebagai pengguna yang efek lanjutannya berimplikasi serius pada layanan publik seperti penerbangan, layanan rumah sakit, dan sistem jejaring informasi di sejumlah negara.